Kali ini kita bakal bongkar rahasia di balik mesin uang paling hebat dalam sejarah. Sebuah hedge fund bernama Renaissance Technologies. Gimana sih caranya? Yuk kita mulai aja. Oke, kita mulai dengan satu angka yang kedengerannya mustahil, 66%. Itu adalah imbal hasil tahunan rata-rata dari dana andalan Renaissance, yaitu Medallion. Dan itu bahkan sebelum dipotong biaya. Luar biasa kan? Dan kinerja gila-gilaan ini, hasilnya, keuntungan trading lebih dari 100 miliar dolar. Biar kebayang ya, rekor mereka itu bahkan ngalahin investor legendaris sekelas Warren Buffett dan George Soros. Jauh banget. Jadi pertanyaan terbesarnya, gimana caranya? Jawabannya, ternyata nggak dimulai di Wall Street loh, tapi dari seorang pria yang ngelihat pasar itu kayak sebuah kode yang harus dipecahkan. Kenalan dulu sama Jim Simons. Sebelum bikin Renaissance, dia ini seorang matematikawan jenius, peraih penghargaan, dan juga jagoan pemecah kode untuk Institute for Defense Analysis, atau IDA. Jadi karirnya itu di dunia akademis dan intelijen. Nah di sanalah dia belajar buat ngulik set data yang super besar, mencari pola di tengah sesuatu yang buat orang lain kelihatannya ya acak aja. Nah, mindset pemecah kode inilah yang dibawa Simons ke dunia keuangan. Dia datang dengan filosofi yang jujur aja aneh banget buat Wall Street waktu itu. Ini nih keyakinan utamanya. Beda banget sama investor lain yang pusing mikirin kenapa harga saham naik turun. Simons tuh cuma peduli satu hal, nebak pergerakan selanjutnya itu apa, ya cuma berdasarkan pola data historis. Pendekatan kayak gini disebutnya investasi kuantitatif atau sering disingkat quant trading. Jadi pasar itu nggak dianggap sebagai cerita yang harus dipahami, tapi lebih kayak sistem yang kacau balau tapi punya hukum tersembunyi yang bisa dipecahkan pakai matematika. Coba deh bayangin bedanya. Investor tradisional kayak Peter Lynch, dia beli saham yang dia ngerti. Beli saham Hanes karena istrinya suka banget sama produk stockingnya. Nah, kalau Renaissance, beda total. Prinsipnya, percaya aja sama data. Mereka beli dan jual ribuan aset cuma berdasarkan sinyal yang ditemuin sama komputer. Sesuatu yang bahkan nggak bisa dilihat sama mata manusia. Oke, jadi gimana sih cara kerja sistem mereka, si kotak hitam yang legendaris itu? Apa sih resep rahasianya? Pertama-tama jelas butuh data, banyak banget. Tapi nyari pola-pola tersembunyi ini di mana? Buat Renaissance, jawabannya simpel. Di mana aja. Mereka ngumpulin data historis segunung, termasuk hal-hal yang mungkin nggak kepikiran sama orang lain, kayak pola cuaca atau bahkan bintik matahari. Proses mereka itu metodis banget. Pertama, kumpulin data. Terus, biarin algoritma mereka nyari anomali-anomali kecil, sinyal-sinyal yang non-acak. Setelah itu, diuji lagi biar yakin itu bukan cuma kebetulan statistik. Dan terakhir, semuanya diotomatisasi. Ribuan trading dieksekusi mesin, tanpa ada campur tangan emosi manusia. Nah, ini bagian pentingnya. Keunggulan mereka di tiap trading itu tipis banget. Cuma benar sekitar 50,75%. Sedikit di atas 50% kan? Tapi karena mereka trading jutaan kali, keunggulan super tipis itu kalau dikumpulin jadi keuntungan yang luar biasa besar dan konsisten. Jadi, warisan Renaissance itu bukan cuma soal duit yang mereka hasilin, tapi soal revolusi yang mereka mulai. Mereka ngebuktiin kalau Wall Street, yang selama ini isinya orang-orang yang ngandelin insting dan firasat, ternyata bisa ditaklukkan sama sains murni. Nah, pembuktian inilah yang memicu revolusi quant. Sekarang, hampir semua perusahaan investasi besar pakai strategi berbasis data yang mirip-mirip. Dan ini yang paling menarik. Modelnya Renaissance itu bisa untung bukan karena mereka jago nebak pasar, tapi karena mereka jago nebak kita, manusia. Mereka untung dari bias-bias perilaku kita yang seringkali nggak rasional dan bisa diprediksi. Jadi ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungin. Apakah mereka benar-benar udah mecahin misteri pasar? Atau jangan-jangan mereka cuma mecahin misteri kita sebagai manusia?